Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah berdiri untuk mengawal ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan yang satu, baik pertama, dilakukan. Kami yakin dan percaya kami berdoa bersiap dengan hati bagaimana sebenarnya ini dalam dengan apa yang boleh nanti kami dengan kalian firman dalam menjadi sesuatu kami masa terima kasih Tuhan kami berharap dengan kami berdoa di juru selamat kami yang hidup. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan
kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikian mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Aku mau bersyukur, Gita Bakti 246.
Kita akan membaca bagian dari Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang memberikan pemeliharaan hidup bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan sore hari ini. Bersama dengan karunia dan berkat Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 41, ayat yang ke-25. Bunyinya demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali bacaan dari satu minggu pembacaan GPIB yang mengambil perikop bacaan Kejadian 41. Nah, tadi malam kami bersama dengan Persekutuan Kaum Bapa itu sudah membahas bagian-bagian awal dari kitab Kejadian ini yang bicara secara khusus tentang tokoh yang bernama Yusuf. Ya. Nah, tetapi sebelum kita sampai di ayat yang ke-25 tadi, ya, maka kita harus membacanya dari ayat ke-15. Ya. Nah, jadi saya akan bacakan lagi dari ayat 15 karena pembacaan tadi malam berhenti di ayat yang ke-14. Ya. Nah, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh negeri Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lalu lembu
lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang menerangkannya kepadaku. Nah, itu konteks ceritanya. Ya. Lalu ayat yang ke-25 tadi, Yusuf hanya menjawab singkat saja. Ya, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nah, lalu ayat 26 sampai ayat 36 itu penjelasannya nanti Bapak Ibu baca sendiri, tapi intinya bahwa terjadi 7 tahun musim kemakmuran, lalu 7 tahun musim kelaparan. Dan Yusuf kemudian menjadi orang yang memimpin bangsa itu melewati masa-masa kelaparan dengan mengajarkan bagaimana menyimpan hasil selama 7 tahun yang berkelimpahan itu sebagai cadangan ketika nanti 7 tahun ke depan terjadi kelaparan. Nah, dalam bahasa sederhananya, Yusuf ini ngajarin Firaun bagaimana caranya menabung gitu. Dalam bahasa sederhananya. Kalau lagi panen melimpah, jangan foya-foya habis, kan begitu. Nah, itu kalau kita mau bayangkan dalam bahasa sekarang gitu ya. Tapi kita lihat dulu tentang Yusuf ini ya. Yusuf itu anak dari Yakub dan Rahel. Jadi anak yang sangat disayangi, anak terkasih yang kemudian dicemburui oleh 11 saudaranya yang lain. Nah, karena cemburunya maka ia dijual kepada bangsa Mesir. Nah, itu yang kami bahas tadi malam dalam PA bersama dengan PKB gitu ya. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah tahu ceritanya tentang Yusuf. Jadi bukan Yusuf Arimatea, bukan Yusuf ayah dari Yesus, tetapi Yusuf salah satu suku atau salah satu anak ya dari Yakub. Nah, jadi 12 anak itu kemudian menjadi 12 suku Israel. Jadi Yusuf dibuang ke Mesir. Ya, kira-kira begitu dia punya kronologinya gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menarik tadi malam ya, dari salah seorang peserta. Bagaimana melihat mimpi pada masa kini? Kan begitu. Bapak Ibu kalau banyakkan nonton film, itu bisa mimpi juga. Banyak nonton sinetron yang melankolis, cinta bercinta, mimpi juga ketemu sang pangeran misalnya. Atau bapak-bapak bertemu dengan bidadari misalnya. Nah, ada yang berpikiran, itu hanya bunga tidur, ya. Bunga tidur, nggak usah diambil pusing. Ya iya, kadang-kadang begitu. Kalau saya ketemu dengan siapa ya,
Misalnya saya ketemu dengan artis cantik gitu. Siapa namanya yang cantik di Indonesia ini? Siapa, Bu? Sophia Latjuba misalnya. Ya, cantik banget tuh. Misalnya saya ketemu, terus apa tafsirnya? Nah, apa mau jadi istri suami Sophia Latjuba? Kan nggak mungkin, saya udah punya istri. Nah, yang begitu-begitu bisa dianggap sebagai bunga mimpi, bunga tidur. Misalnya yang ibu-ibu ketemu dengan siapa dalam mimpinya, maunya ketemu siapa? Yang hobi India mungkin mimpi ketemu Shah Rukh Khan. Ya, yang hobi film Korea mungkin ketemu siapa? Lee Min Ho. Itu bisa dibilang bunga tidur ya, karena kebanyakan nonton. Ya. Nah, tapi kalau mimpi-mimpi yang agak serius, ya, misalkan melihat ada sosok memakai jubah putih, mendatangi lalu berbicara, ya jangan dianggap bunga tidur, ya. Harus direnungkan apa itu, kan? Atau di mimpi lihat, ya, berjumpa dengan wajah yang mirip dengan Tuhan Yesus, ya jangan buru-buru bilang itu bunga tidur gitu. Nah, itu ada petunjuk-petunjuk ya. Jadi kita yang hidup di masa kini ya agak sulit juga kalau kita mau mengatakan kita ini masih tetap murni religius ya. Tetapi tidak bisa juga kita langsung mengatakan kita ini murni sekuler gitu. Sehingga tidak mau lagi percaya kepada hal-hal begitu. Kita yang hidup di masa kini ini harus bisa menjadi generasi yang menggabungkan itu. Jadi bahasa kerennya itu sekarang itu apa? Generasi hibrid mungkin, gabungan ya. Ya mau terlalu religius juga susah ya, tapi ya tetap religius gitu ya. Tahu mau menjadi sekuler sekali juga takut nggak masuk surga nanti kan begitu. Ya, jadi orang-orang beragama sekarang ini kan dilema gitu. Ya dia mau terlalu religius juga. Kayaknya kok agak susah, tapi mau sekuler juga takut-takut karena masih mikirin, wih ada surga dan neraka ini. Kan saya masuk mana terlalu sekuler, nanti masuk neraka jangan-jangan nggak mau kan gitu. Jadi generasi-generasi sekarang itu banyak sekali ininya ya. Banyak sekali adaptasinya gitu ya. Nah sekarang kalau pendeta lagi khotbah, itu kan ada aja jemaat yang videoin diam-diam terus muncul di TikTok misalnya. Ya, apakah itu tindakan religius? Ya nggak tahu saya kan begitu. Tapi ya itu salah satu bagian dari spiritualitasnya mungkin daripada dia tidur dia videoin aja pendetanya kan begitu masuk ke TikTok. Cuman kalau videoin saya harus bayar 10% begitu. Ya, pajak. Jadi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan adaptasi-adaptasi yang semakin modern ya. Nah, jadi kalau bicara tentang mimpi ini ya, kalau bahasa orang Indonesia dulu itu ngeri-ngeri sedap tuh. Ya. Kalau kita terlalu mendetil nanti pusing juga kepala. Ya. Nah, tetapi mimpi itu juga kemudian jangan dikomersilkan begitu ya. Saya mimpi ini lalu saya cari inilah orang pintar. Nah, kalau cari orang pintarnya kita kelihatan orang bodoh jadinya. Cari orang pintar, oh kalau gitu kamu pasang ya, nomornya sekian. Ya, nanti keluar dapat hadiah 1 miliar. Ya. Jadi ada mimpi yang dikomersilkan gitu. Jadi tukang-tukang angka itu tinggal nunggu aja. Kamu mimpi apa semalam? Kan gitu. Mimpi kehujanan. Itu mah bukan mimpi, hujan beneran kan gitu semalam. Nah, sekarang kita lihat tema ibadah renungan ini kan melihat ke masa depan ya. Ada orang-orang tertentu yang dikaruniai talenta untuk bisa melihat
atau diperlihatkan lah gitu bahasanya. Ya, diperlihatkan kehendak Tuhan itu. Jadi yang pertama anggaplah kalau mimpi di masa kini sebagai sebuah petunjuk yang harus ditindaklanjuti lagi. Ya, jadi yang pertama cari dululah di dalam Alkitab. Mimpi kita itu kira-kira mirip dengan siapa? Atau apakah pernah dijelaskan di dalam Alkitab? Nah, kalau tidak ketemu dalam Alkitab, ya berdoa kepada Tuhan, tanya langsung, gitu. Jangan tanya ke pendetanya, saya juga nggak tahu jawabnya. Gitu. Tanya aja langsung kepada Tuhan, apa ini? Nah, nanti Tuhan jawab kan gitu. Melalui hal-hal yang bisa dikerjakan. Ya. Kalau kita mau meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan seperti Yusuf, ya minta aja. Nggak ada yang larang. Tinggal nanti dijawab sama Tuhan atau enggak kan gitu. Kalau dijawab ya puji Tuhan, nggak dijawab ya jangan marah-marah. Doa saya nggak dijawab Tuhan, saya pindah gereja. Cari yang bisa jawab doa saya. Itu kadang-kadang begitu juga kan. Ya, jadi manusianya mau perintah Tuhan gitu. Nah itu yang repot. Nah kita kembali lagi ke bacaan ini ya. Pembacaan yang memberikan inspirasi gitu ya. Nah, inspirasi bahwa di masa-masa kehidupan manusia yang dijalani itu ya, berbagai macam peristiwa itu datang silih berganti. Ya. Nah, lagu Kidung Jemaat itu ada menggambarkan hal yang bagus itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka dulu baru duka, ya. Sama seperti mimpi Firaun ini. Suka dulu ya. Panen berkelimpahan 7 tahun akan terjadi di Mesir. Tapi kemudian 7 tahun berikutnya akan terjadi sebuah wabah kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai sisa kemakmuran itu tidak terlihat lagi. Jadi mulai dari nol lagi. Nah, kalau kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat itu, nomor berapa itu? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah, kita coba mengingat ya Yusuf di Mesir itu memberikan sebuah gambaran kepada Firaun itu. Ya. Ketika Anda diberikan hasil yang melimpah, ya. Nah, dan juga nantinya diberikan tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan, ya. Maka itulah kehendak Tuhan. Dan siapapun kamu, ya, mau kamu Firaun kek, siapa kek, gitu, tidak akan bisa menghalangi kehendak Tuhan itu. Ya. Jadi ayat 25 itu, ya, Yusuf mau menegaskan kembali, ya, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ya, jadi kehendak Tuhan itu mau dikerjakan dan kadang-kadang Tuhan memberikan petunjuk supaya manusia ini siap-siap. Kadang-kadang begitu. Tetapi juga kadang-kadang langsung aja gitu. Ya, gitu. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa semua kesulitan-kesulitan yang hadir itu pastilah tidak akan melampaui kemampuan manusia. Nah, sekarang mau bicara yang enak dulu atau bicara yang nggak enak dulu. Ya, pasti pilihnya yang enak lah, Pak Pendeta, masa pilih yang nggak enak. Kita aja makan mau cari yang enak kan. Nah, jadi kalau mau bicara tentang yang enak-enak dahulu, ya, maka perkataan dari Yusuf ini bisa kita ambil juga dalam diri kita atau diterapkan dalam diri kita. Ketika hidupmu sedang diberkati oleh Tuhan, ya, maka bersukacitalah. Tetapi ketika tiba masa-masa sulit itu,
maka bersiap-siaplah. Nah, kita hidup ini dalam rangka mencari kehendak Tuhan yang konkret gitu. Sama seperti banyak orang yang terus-menerus sepanjang tahun 2020, 2021 kan terus berdoa kan. Dan berikhtiar mencari apa kehendak Tuhan lewat peristiwa pandemi COVID ini yang begitu panjang. Nah, mungkin banyak yang belum dijawab tuh. Ya. Termasuk kita juga berdoa, Bapak Ibu secara pribadi bertanya dalam hati, apa makna ini? Nggak pernah dikasih mimpi, tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk aja bleg muncul. Ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab selalu ada kisah-kisah yang bisa kita pakai untuk ya, membayangkan, oh ketika ada peristiwa ini di dalam Alkitab sudah dikatakan, ya, ada peristiwa-peristiwa yang mendatangkan penderitaan, mendatangkan kebahagiaan, ya semuanya diceritakan. Nah, apa yang hendak dikerjakan Tuhan dalam diri manusia, termasuk Fir'aun, ya, atau siapapun rajanya, itu tidak pernah bertanya dulu kepada manusia, saya mau buat ini loh, kamu setuju nggak? Nggak pernah, itu persoalannya, ya, itu persoalannya. Nah, oleh karena itu sebagai manusia ini, ya, kita tidak punya pilihan selain menerima apa yang dikerjakan Tuhan. Ya. Dikasih rezeki melimpah, puji Tuhan, kan begitu ya. Nah, yang di rumah mukanya tegang sekali, ngangguk-ngangguk gitu loh. Ya, kalau diberikan berkat Tuhan, berkat banyak duit, puji Tuhan kan? Ya nggak ada yang ngangguk, tegang semua di rumah. Gitu, ya. Tapi nanti kalau lagi nggak punya duit masih puji Tuhan juga nggak kan gitu. Aduh susah banget gitu ya. Apalagi udah nggak punya pekerjaan. Tetapi kita nggak punya pilihan untuk menolak gitu, ya. Jadi bacaan sore hari ini hanya memberikan kita sebuah petunjuk, ya, bahwa Tuhan mau melaksanakan kehendaknya kepada semua manusia sesuai rencananya. Gitu. Sekarang yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa kuat ketika kita menghadapi masa-masa penderitaan. Itu yang menjadi inspirasi dari tokoh Yusuf. Kan begitu. Nah, biar pada nggak bengong-bengong aja, kita baca ayat 26 dan ke bawahnya ya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, kata Yusuf. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Ya. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir.
baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan di dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, jadi harus ada, ya. Jadi Yusuf tidak katakan Firaun kita bisa menegosiasi dengan Tuhan, enggak. Jadi Yusuf katakan, ya sudah, itu kehendak Allah. Sekarang yang harus dikerjakan apa? Ya, di masa-masa berkelimpahan, Tuhan harus menyimpan gandum sebanyak mungkin, sehingga akan terjadi persediaan bahan makanan di masa-masa kelaparan. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang luar biasa, dan Firaun akhirnya belajar dari situ. Jadi jangan sampai kemakmuran itu kemudian dinikmati. Oh, selagi kita makmur, nikmatilah dan habiskanlah. Ketika muncul sebuah masa yang sulit, ya, maka tidak ada lagi kemampuan untuk bertahan hidup. Ya. Nah, di dalam doa-doa kita, ya, ketika kita membaca ini sebagai sebuah perkataan kepada kita, maksudnya begini ya. Jadi anggaplah Yusuf ini lagi bicara sama kita semua. Bapak Ibu, warga jemaat GPIB Cornelius Lido, ya, Tuhan sudah menetapkan begini, ya, sekian tahun kamu hidup dalam kelimpahan dan sekian tahun kamu akan hidup dalam kesusahan. Lalu apa reaksi kita? Orang gila, ngomong apa dia? Bisa begitu, ya? Atau reaksi yang kedua yang lebih bijaksana, kalau itu terjadi, terus gimana ya? Bayangkan, ya. Jadi jangan buru-buru mencemooh, kan begitu. Seandainya yang buruk itu mau terjadi, maka hal yang bisa kita kerjakan yang pertama, bagaimana kita langsung meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Nah, ini yang menjadi sebuah pembelajaran dari Yusuf. Kalau Yusuf memimpin orang Mesir, diri kita memimpin diri kita. Yang sudah berkeluarga memimpin keluarganya. Bagaimana bisa hidup dengan baik, dan bayangkan sebuah gambaran hidup yang mungkin mengerikan. Ya. Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan saya? Bagaimana kalau saya diberhentikan tiba-tiba? Bagaimana kalau bisnis saya bangkrut? Nah, gambaran-gambaran yang mengerikan itu harus berani kita pikirkan. Sehingga kita mau mendatangi Tuhan dan memohon kekuatan. Seandainya masa-masa mengerikan itu terjadi dalam diriku, ya Tuhan, kan begitu kan jadinya. Berikanlah hikmat untuk berperilaku, berikanlah kekuatan untuk bertahan dalam masa yang sulit itu. Ya. Nah, kalau kita mau bayangkan di masa-masa sulit sejak 2020 hingga 2021, nggak tahu sampai kapan, ya. Kita membayangkan ya, yang saya ikuti ya. Jadi dari Majelis Sinode sejak GPIB ditetapkan sebagai klaster COVID 2020 di Bogor, itu peristiwa yang mengerikan untuk GPIB, ya. Maka semua pendeta dan jemaatnya berdoa agar supaya diberikan kekuatan
diberikan hikmat, agar masing-masing warga gereja GPIB di seluruh Indonesia bisa meluruskan berita-berita hoax, ya. Bahwa memang betul GPIB bersidang di tempat itu, tetapi jangan bilang kami agen penyebaran COVID. Nah, itu kan tuduhan yang mengerikan, ya. Bahkan seluruh peserta persidangan itu ketika pulang ke tempat masing-masing seperti halnya orang-orang jahat yang dicurigai dengan begitu luar biasa. Saya pulang aja harus 1 bulan dikurung, bukan lagi 2 minggu, 1 bulan. Nah, jadi di awal-awal pandemi GPIB sudah berdoa, ya, dan memohon kepada Tuhan, ya, seperti halnya doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ya. Jikalau cawan ini boleh berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya. Jadi GPIB sudah berdoa, jikalau Tuhan berkenan pandemi ini berlalu, tetapi bukan kehendak GPIB yang harus terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Nah, itu walaupun ngeri kita ngucapinnya itu, ya, itu nggak mudah itu ngucapinnya. Tetapi itu yang harus kita ucapkan. Ya. Dan kita masih menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, sudah lewat 1 tahun ya. Ya. Kita terus menunggu, ya. Dan puji Tuhan jemaat-jemaat GPIB masih diberikan kekuatan, ya, diberikan kemampuan untuk bertahan, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, juga bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini masih juga diberikan, ya, kekuatan untuk bertahan sekalipun banyak juga yang harus kehilangan nyawanya gitu. Tetapi paling tidak dunia ini masih ada Bapak Ibu. Dunia ini masih ada dan tidak kiamat karena pandemi. Dan gereja kita masih ada, sekalipun kita harus berpindah tempat dan beribadah secara virtual ini. Nah, hal yang kedua adalah perlu kita mencari apa makna dari perubahan-perubahan yang signifikan ini, ya. Jemaat-jemaat yang begitu luar biasa gegap gempita beribadah di dalam gedung gerejanya, sekarang harus menjadi jemaat-jemaat, ya, dalam tanda kutip saya katakan jemaat tanpa gedung gereja. Apa maknanya dari itu? Nah, itu yang kita harus tanya langsung kepada Tuhan, ya. Jadi sering-sering berdoa, ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, nggak ada yang ngangguk tuh. Ya, sering-sering berdoa, Palean yang ngangguk di situ. Ya, sering-sering, ya, minta. Ya. Nah, ini, ya, kita bukannya mau meniru Yusuf, enggak juga, karena nggak bisa ditiru dia. Tapi kita mau mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa itu, gitu ya. Jadi jangan juga kayak bebek, ya. Tahu nggak bebek? Tahu kan? Jangan cuek bebek gitu. Udah amat lah. Lu mau hidup, hidup. Lu mau mati, mati. Terserah. Kan gitu. Itu orang yang nggak punya spiritualitas, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa dalami sendiri tentang apa namanya petunjuk yang Yusuf hadirkan kepada Firaun, ya. Ya, di tengah-tengah masa kejayaannya, siapa yang nggak kenal Firaun? Hebat, luar biasa, kekuasaannya itu tanpa batas. Ya. Jadi manusia sehebat Firaun saja, ya, takluk di bawah kehendak Tuhan. Dan dia tidak bisa buat apa-apa selain mengikuti nasihat dari Yusuf. Lalu mari kita menyebut diri kita ini, siapakah aku ya Tuhan di hadapan-Mu? Kan begitu, sehingga aku harus berbangga dan bermegah. Ya, jadi kita tetap berpengharapan bahwa semua ini bisa berlalu, ya. Tetapi
kembali lagi kepada kehendak yang di atas, ya. Bukan yang di atas loteng rumah Bapak Ibu ya, yang di atas di sorga. Ya. Nah, mudah-mudahan saya dengar berita tadi malam, ya, PPKM-nya diperpanjang hanya sampai tanggal 25. Saya juga bertanya kenapa nggak tanggal 31 ya Pak Presiden perpanjang ya. Apa ada keyakinan tertentu gitu. Tapi ya kita nggak tahu pikiran Presiden ya. Tapi ya syukur dibatasi sampai tanggal 25 Juli, lalu 26 ada hal-hal yang kemudian sudah dilonggarkan gitu. Bisa ini, bisa itu, pedagang kaki lima, bisa gini, bisa begitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya, sesegera mungkin ini bisa kembali lagi dalam kondisi yang optimal lah gitu ya. Yang biasa disebut itu new normal itu ya, new normal yang tidak terlalu terkurung tetapi bisa melakukan aktivitas khususnya aktivitas ekonomi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Yusuf bisa membaca masa depan Firaun dan seluruh orang di Mesir, kita tidak bisa baca masa depan kita. Kita tidak bisa baca masa depan Indonesia, ya. Dan itu kita terima saja sebagai bagian dari hidup kita. Tetapi kita bisa memohon kepada Tuhan kita untuk dapat menerima kekuatan gitu ya. Jadi kekuatan menjalani semua hari-hari yang penuh dengan penuh dengan misteri. Penuh dengan tanda tanya. Kita bisa lihat orang duduk tersenyum hari ini dan besok lusa kita bisa dengar orang itu sudah diberitakan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Nah, berdoalah untuk kesehatan kita masing-masing ya sebagai bagian yang terpenting untuk masa depan. Tidak usah berdoa untuk hal-hal yang lain ya. Untuk pekerjaan, untuk keluarga, kesehatan anak, istri, suami, cucu, menantu, mertua, apalagi semua anggota keluarga didoakan semoga sehat selalu ya. Itu harapan menuju masa depan yang kita tidak bisa lihat tanda-tandanya karena kemampuan kita tidak seperti Yusuf ya. Jadilah diri kita sendiri tetap beriman kepada Tuhan tanpa harus menjadi Yusuf. Yang kita ambil dari sikap Yusuf adalah bagaimana dia bisa mengembangkan talentanya, kemampuannya, membagikannya kepada Firaun, dan memberikan nasihat-nasihat pada orang Mesir, sehingga mereka boleh melewati badai kelaparan, dan pada akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin di Mesir, karena sudah terbukti kualitasnya berasal dari kuasa Tuhan. Nah, silakan memohon kepada Tuhan apa yang hendak dipohonkan, ya, kesehatan, kekuatan, ketabahan, keteguhan iman, semua hal yang baik bisa kita mohonkan kepada Tuhan. Tinggal nanti jawabannya Tuhan yang menghendaki. Jadi tidak ada yang pasti untuk masa depan kita, Bapak Ibu, yang pasti adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, kita bernyanyi dari Gita Bakti 354 ya, hidup yang sedih jadi melodi. Nah, itu yang penting gitu. Di
Ya, kita naikkan doa syafaat. Silakan Bapak Ibu berdoa bagi keluarga masing-masing, bagi pribadi masing-masing, untuk pergumulan-pergumulan pribadi secara khusus kepada Tuhan. Mari berdoa. Tiada hal yang dapat kami ungkapkan saat ini ya Tuhan, kecuali rasa syukur kami ketika Tuhan memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah banyak orang yang harus kehilangan nyawa mereka akibat berbagai macam sakit penyakit. Bahkan secara khusus akibat pandemi COVID-19 ini. Dan ketika kami membaca kembali seorang tokoh yang dikisahkan di dalam Alkitab, tokoh Yusuf yang penuh dengan karisma dari Tuhan, yang penuh dengan talenta dari Tuhan, yang penuh dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, yang dapat memberikan petunjuk dan nasihat kepada Firaun, penguasa manusia terbesar pada saat itu, tentang kehendak Tuhan yang tidak dapat ia tangkal, sekalipun ia menjadi raja di atas seluruh umat manusia. Kehendak Tuhan yang nyata-nyata lebih berkuasa atas kuasa manusia sehebat apapun. Dan Yusuf memberitahukan semuanya itu. Dan ketika kami membacanya dan kami menerapkannya dalam diri kami, ketika Yusuf berkata kepada diri kami, ada masa kamu akan bahagia, ada masa kamu akan berduka cita, ada masa-masa kamu akan berlimpah dengan berkat-berkat, ada masa-masa ketika kamu kekurangan. Dan biarlah perkataan itu boleh kami camkan di dalam pikiran kami renungkan dalam hati kami, dan kami mohon kuasa Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, biarlah kami boleh menerima kuasa dari Tuhan untuk bertahan di masa-masa yang sulit dan buruk sekalipun. Jika kami boleh mengkaitkannya dengan situasi kehidupan saat ini, maka tiada putusnya kami sebagai gereja maupun warga gereja, bahkan warga bangsa dan negara Indonesia ini, untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan, berikan kami perlindungan agar kami boleh bertahan di dalam pandemi ini. Berikan kami perlindungan agar setiap virus yang berkeliaran tidak menghampiri dan merusak hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu melebihi kuasa-kuasa lain di dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, masing-masing dari kami punya pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan keluarga dan rumah tangga. Kiranya pada malam hari ini kami semua boleh menaikkan doa-doa pribadi kami sebagai umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas semua seruan hati kami tentang kehidupan, tentang hal-hal yang kami kerjakan di tengah-tengah hari-hari kami, tentang banyak hal yang ingin kami perbuat, bahkan tentang hal-hal yang baru kami pikirkan, rencana-rencana yang ingin kami kerjakan. Biarlah Tuhan berkenan atas segala sesuatunya. Ketika kami terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan, bahkan rintangan, sehingga kami harus keluar dari gedung gereja kami untuk sementara waktu ini, kiranya Tuhan menolong kami semua. Berikan kami hikmat agar kami tetap terus memelihara iman kami sekalipun kami beribadah di depan layar komputer, di depan layar handphone. Biarlah tidak mengurangi kualitas iman kami. Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa boleh menyertai kami semua,
dan terus-menerus melindungi kami, sehingga kami boleh tetap bertahan dalam kondisi-kondisi yang mungkin di masa depan akan semakin sulit dan semakin memburuk. Tetapi doa kami untuk negeri ini, doa kami untuk seluruh umat manusia, biarlah Tuhan berkenan untuk menghalau semua pandemi ini, dan pandemi ini segera berlalu dari hadapan kami sebagai manusia. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam syafaat kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang masih ada di sekitar kami, maupun mereka yang jauh daripada kami. Mereka yang masih diberikan kesehatan, kami bersyukur karena kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan kuatkan mereka semua. Ketika mereka terpapar oleh virus COVID ini, Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan yang baik dan bukan keinginan kami sebagai manusia. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan berikanlah kekuatan, pemulihan, serta kesehatan bagi setiap anggota keluarga kami. Untuk anak-anak kami yang sedang diisolasi secara mandiri, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, bukan penghakiman dari Tuhan, tetapi penghakiman dari masyarakat yang kadangkala begitu menghancurkan diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah kami terus tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Pelihara kehidupan kami selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan pakailah diri kami menjadi saluran berkat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, apapun yang kami pikirkan, yang kami rencanakan. Sebelum kami menjalaninya, kiranya Tuhan berkenan atas segala sesuatunya. Peribadahan-peribadahan kami yang dilakukan dari tempat ini, dengan berbagai macam peralatan multimedia yang begitu rumit, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, menolong tim multimedia ini untuk terus dapat melaksanakan peribadahan melalui aplikasi Zoom ini. Juga bagi seluruh pelkat-pelkat yang sudah memulai ibadahnya, biarlah Tuhan memberkati setiap peribadahan tersebut sebagai sarana untuk membina iman kami di dalam Kristus, khususnya di masa-masa seperti ini. Kami menyerahkan semua hidup kami ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ini, bahkan kami menyerahkan pemerintahan Republik Indonesia ini, biarlah kehendak Tuhan yang berkuasa atas diri kami semua. Inilah syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kitab Bakti 83, ayat 1 dinyanyikan sebelum persembahan dan ayat kedua dinyanyikan setelahnya. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami telah memberikan persembahan kami dari sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk warta jemaat, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk senantiasa hadir dalam setiap peribadahan yang kita lakukan bersama-sama dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi besok ada ibadah PKP jam 5 sore ya. Lalu hari Jumat sermon majelis dan apa ya? Ya. Jadi nanti petugas-petugas yang bertugas dalam ibadah Pelkat minggu depan, ya, itu bisa ikut persiapan secara Zoom setiap hari Jumat. Nanti diberitahukan siapa-siapa ya. Kemudian hari Sabtu, ibadah PKLU jam 5 sore. Nah, mungkin nanti diupayakan bisa dari sana saja mungkin ya. Petugasnya, apa pengurusnya. Oma-oma di rumah. Atau nanti oma-oma disuruh datang ke sini. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya. Kemudian hari Minggu jam 7.30 itu akan ditayangkan pelayanan ibadah Minggu Persekutuan Teruna jam 7:30 pagi dalam bentuk video di kanal YouTube. Nah, harus dilihat karena pelayan firmannya saya. Promosi. Nah, terus apa lagi? Ada kegiatan-kegiatan lain, pokoknya banyak kegiatannya ya. Begitu. Yang penting begini Bapak Ibu ya, kita sudah berada kurang lebih 1,5 bulan memakai fasilitas di tengah sekolah nuansa ini dengan Zoom ya, dan diharapkan bahwa semua warga jemaat ya,
ikut di dalam kegiatan ini ya, sebagai bentuk tanggung jawab moral kita bersama. Gitu ya. Jadi jangan ketika ada di dalam gedung gereja semua berbondong-bondong, bergembira, beribadah, tapi ketika harus sementara waktu tidak bisa memakai gedung gereja, lalu sepertinya tidak mau mengikuti ini. Ya. Jadi saya mengharapkan kita semua tetap berada di dalam satu pemikiran, sekalipun kita harus beribadah secara online, tetapi ingat bahwa itu tanggung jawab kita bersama untuk menghadirinya. Ya. Nah, semua ada hal-hal yang dikerjakan, tetapi waktu untuk Tuhan tolong diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak menjadi jemaat yang mengabaikan jam-jam peribadahan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menyiapkan jam-jam peribadahan dengan kondisi yang sekarang ini jauh lebih sulit dan lebih rumit. Dan itu semua dikerjakan oleh generasi-generasi muda gereja yang bertalenta. Jadi paling tidak ya kita hargai jerih lelah anak-anak jemaat ini menyiapkan peribadahan hampir setiap hari di ruang studio ini. Nah, jadi saya mengharapkan kita tidak abai terhadap itu dan menganggap hal yang sepele gitu ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada ketika waktunya ibadah, ya buka saja handphonenya gitu ya sebagai tanda tanggung jawab moral kita, karena kita juga punya tanggung jawab yang sama di sini untuk menghadirkan jam-jam peribadahan, maka jemaat punya tanggung jawab yang sama untuk hadir di dalam setiap ibadah yang sudah diumumkan gitu ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebagai Ketua Majelis Jemaat dengan mengingat grafik dari kehadiran warga jemaat dalam ibadah Zoom ya. Sudah baik tapi belum menggembirakan. Ya. Sudah baik tetapi belum menggembirakan, ya. Begitu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua memberitahukan kepada yang masih belum menyempatkan mengikuti peribadahan-peribadahan Zoom ini untuk bisa segera ya mengikuti apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Jemaat, silakan berdiri. Pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah saluran berkat Tuhan, karena kuasa Tuhan akan mengiringi langkah kehidupan Anda semua. Kita bernyanyi dengan Gita Bakti 280, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suhu yang di pantai di dalam penjara
Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah Bapa bersama dengan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hikmat dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai, melindungi, dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Apakah sudah malam ini? Ya. Selamat menjelang malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. 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 Malam Bu Sinaga. Ya. Pak Pendeta, Pak Jan, Malam Pak Pendeta. Selamat menikmati hujan ya. Pak Ya. Lean, Bu Lena. Malam. Ya. Anggap saja hujan berkat. Amin. Nah, gitu kan. Pak. Kalau pendeta ngomongnya begitu. Lean. Ya. Ya. Oke. Nah, Ya, selamat Dadah. malam. Bu Lena lagi di dapur.